Halo sahabat liputan6.com, video headline kembali hadir di edisi 6 Januari 2023 bersama saya Teddy Trisetyo Berti, yang kali ini akan membahas soal MA tetap vonis hukuman mati Heri Wirawan. Apakah hal ini akan memberikan efek jera bagi pelaku tindak asusila? Simak penjelasan berikut ini. Langkah Heri Wirawan terhadap vonis hukumannya ditolak oleh Mahkamah Agung. Terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati ini tetap dihukum mati setelah kasasinya ditolak oleh MA. Perkara yang diadili oleh Ketua Majelis Kasasi, Sri Murwahyuni dengan Hakim Anggota Hidayat Manao dan Prim Haryadi dengan Panitera Pengganti Maruli Tumpal Sirait. Putusan kasasi ini dibacakan MA pada Kamis 8 Desember 2022. Putusan Mahkamah Agung ini mendapat sambutan positif dari kuasa hukum korban, Yudi Kurnia, yang menilai langkah MA menolak kasasi Heri Wirawan merupakan keputusan yang adil. Menurutnya, hukuman mati patut diberikan kepada terdakwa lantaran telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam perundang-undangan. Selain itu, hukuman mati juga tertera dalam hukum positif di Indonesia. Yudi pun menyentil mereka yang tidak sepakat terhadap hukuman mati yang terdakwanya adalah Heri Wirawan. Para penolak hukuman mati tersebut dinilainya sebagai kelompok yang tidak memiliki rasa simpati terhadap nasib para korban. Yudi meminta pihak yang menolak hukuman mati untuk tidak mengkritisinya secara per kasus. Menurutnya, hukuman mati tersebut seharusnya ditelaah dari sisi perundang-undangannya. Selain hukuman mati terhadap pelaku, Yudi juga meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib para korban kebiadaban Heri. Negara harus hadir dalam membantu korban yang masih berusia anak-anak dengan masa depan yang masih panjang tersebut. Yudi mengungkapkan saat ini kondisi korban telah dapat menjalani kehidupannya secara normal. Mereka sudah dapat bersosialisasi dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan anak yang dilahirkan para korban, Yudi mengatakan telah diasuh oleh keluarga masing-masing. Karena itu pemerintah harus turun tangan mengatasi persoalan mereka. Sementara itu pengacara Heri Wirawan, Ira Mambo, belum dapat mengomentari keputusan kasasi dari Mahkamah Agung. Dirinya baru sebatas mengetahui putusan tersebut berdasarkan informasi yang beredar dari Mahkamah Agung. Karena itu, dia menegaskan pihaknya tidak dapat menanggapi putusan MA ini, pun dengan langkah-langkah yang bakal diambil setelah kasasi oleh Heri Wirawan ditolak. Pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting, menilai bobot tindak pidana yang dilakukan Heri Wirawan menjadi pertimbangan tersendiri dalam putusan hukum tersebut. Terlebih, sang terdakwa merupakan sosok dari kalangan pemuka agama. Menurutnya, prinsip perbuatan yang dilakukan dengan berulang-ulang dan berlanjut, serta dilakukan pada situasi dan kondisi yang orang itu percaya sebagai pemuka agama, menjadi dasar pemberatan bagi pelaku yang dengan mudahnya bisa melakukan perbuatan pidananya. Perbuatan itu dikategorikan sebagai kekejian dan secara berulang-ulang dan berlanjut karena ada pasal berlanjut. Namun demikian, Jamin melanjutkan yang harus dipahami ini agak sedikit kontradiktif dengan KUHP yang baru diterbitkan oleh Presiden Jokowi. Dalam KUHP itu, menurut dia, semangatnya tidak lagi menginginkan adanya hukuman mati. Terkait putusan kasasi MA ini, menurut Jamin memang adanya kekejian yang mendalam terhadap korban yang dilakukan pelaku. Hukuman mati terhadap pelaku kekerasan seksual pun baru kali ini terjadi. Hukuman ini menurutnya akan memberikan trigger mekanisme efek terhadap yang lain. Mereka akan berpikir ulang untuk melakukan hal serupa jika ingin mengalami nasib serupa seperti Heri Wirawan. Demikian video headline hari ini. Saya Teddy Trisetyo Berti undur diri dan sampai jumpa.